RCL 95.7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, hai, Mi Junardi dan juga Teguh Ramadan. Hari ini kita bisa silaturahmi lagi barengan pelaku usaha UKM yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dan tepatnya hari ini Mei lagi ada di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango, berarti daerah Selebit Tanah, tapi tepatnya ya sahabat RCL ya. Dan di sebelah kanan Mei ini sudah ada Kang Anwar. Ini pelaku usaha keripik. Karena udah bisa dilihat ya tampilannya juga udah ada keripik, berarti usahanya juga keripik. Kang Anwar, kita ketemu pertama kali hari ini, ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus. Boleh diceritain nggak Kang terkait kegiatan Kang Anwar sebagai pelaku usaha UKM saat ini seperti apa? Untuk saat ini ya lumayan ya, utamanya banyak ada kemudahan juga dan juga ada kendalanya. Yang dimana misalnya kita keuntungannya di zaman sekarang ya, kita lebih mudah dalam memasarkan produk-produk kita gitu. Apalagi di zaman sekarang kita punya gadget atau lagi juga banyak media ya, informasi dari kita bisa lebih cepat disampaikan kepada orang lain. Adapun kendalanya ya mungkin kita sekarang petani-petani itu kan sudah jarang. Jadi seperti bahan pokok kayak gini kita agak susah gitu mengambilnya. Apalagi petani-petani, apalagi singkong kan umurnya juga harus 1 tahun ke atas gitu. Nah jadi dari hal itu kita kadang walaupun banyak kita orderan, kadang kita kesusahan dari bahan bakunya. Iya, bahan bakunya. Kita kadang pernah sampai cari ke gunung nggak ada, cari ke kota susah. Adapun di pasar beda harganya gitu kan. Harga dari petani sama harga di pasar tuh jauh gitu, hampir 2 atau 3 kali lipat. Ya mungkin kendalanya kita di situ, lebih ke bahan baku gitu kan ya. Karena memang ini keripik singkong ya, bukan keripik talas tapi keripik singkong, dan memang bahan bakunya asli dari petani sekitar ya, dari sekitaran Selebit Tanah ini, Kang Anwar ya. Dan boleh diceritain nggak sih Kang, dulu tuh awalnya kenapa bisa kepikiran keripik singkong? Kenapa nggak pilihnya ubi gitu kan, atau pisang gitu kan? Nah, awal mulanya berarti cerita ya, awal mula ada ide untuk buat UMKM atau produk keripik ini. Dari dulu kan saya dulunya di pondok. Di pondok. Anak santri ya? Iya. Dulu. Dulu di pondok. Kita kan kuliah gitu kan. Dimana berpikir juga, kita orang tua udah mulai tua gitu. Gimana kita juga pengen ngebantu gitu apa yang namanya orang tua. Nah dari situ saya juga berpikir, kan kayak saya kobongnya deket tuh, jadi bagaimana saya bisa usaha jalan gitu, kita mondok juga jalan gitu ya. Nah saya berpikir apa gitu, kalau kerja gak mungkin gitu kita dua-duanya. Ya kan biasa ya, kalau di kobong tuh kadang ada bahasanya sayun gitu, atau oleh-oleh lah, ada teman datang gitu kan, kadang ada bawa makanan. Nah kebetulan waktu itu ada yang bawa keripik, keripiknya yang waktu itu tuh yang pedas tuh, kripset ya kalau nggak salah, kripset. Nah ketika itu saya juga mulai pas makan kan rebutan gitu, sambil santai kan enak gitu ya. Nah dipikir-pikir kita di sini daerah gunung, banyak tukang singkong juga gitu. Waktu dulu ya itu singkong banyak. Segini kata saya kan itu sekitar ini cuma 5.000, harganya segini, misalnya 5.000 atau 10.000. Kalau saya pikir lumayan juga gitu, bisa membantu ekonomi juga gitu. Ya, saya coba-coba lah gitu tadinya, nggak berniat produksi sampai sekarang gitu. Cuman di kebun ada uak paman gitu ya, punya kebun singkong, mintalah sedikit. Awalan pakai itu tuh apa namanya, pisau, kita iris-iris, belum berhasil gitu. Gagal. Bingung tuh, kira-kira apa ya, mau singkong kah, keripik singkong gitu, mau pisang kah, atau apakah. Nah sebelum saya terjun ke dunia itu, saya bertanya dulu dan mencari info gitu bagaimana. Ada yang pernah di sini juga kena apa, pisang, pantak itu, dia udah terkenal bahkan, tapi karena bahan baku pisang itu lebih susah. Kalau singkong hampir semua jenis singkong kita bisa. Kalau pisang enggak gitu. Hanya ini tertentu. Ya, tertentunya gitu. Kan kalau pisangnya ini yang ini beda banget, jauh gitu. Beda kalau sama singkong sedikit lah gitu perbedaannya.
bisa kita olah dari bumbu, dari apa gitu kita angkat. Terus kita ke talas, wah susah banget di sini talas gitu. Apalagi yang lain sukun apa sudah kata saya ya. kebetulan waktu itu yang banyak singkong. Murah juga waktu dulu murah banget. Ininya ya singkong aslinya Singkongnya ya. murah banget. Apalagi kita cabut sendiri di kebun gitu. Nah saya kan banyak di sini yang petani kenal juga. Mereka murah tuh kan harganya. Saya juga malah bahkan berpikir kayaknya kalau saya beli dengan harga yang lebih tinggi, di sisi lain saya untung juga, petani juga merasa untung. Ya kan kalau karena borongan biasanya kan harganya berapa waktu itu tuh sekilo cuman sampai 700 perak. Pernah di sini singkongnya. Nah kata saya yaudah saya beli walaupun sedikit kan gitu. Kita kan kalau pemborong semuanya gitu. Kita paling cuman 100 kilo gitu. Tapi kita terus-terusan. Saya beli gitu, harganya sekilo 1.500 waktu itu. Orang kan 700. Nah di sana kita kan jadi saling menguntungkan antara petani dan UMKM itu saling menguntungkan. Oh, mulailah saya awal-awal kita dari pinjam mesinnya. Ada yang pernah gitu yang punya, kita pinjam dulu gitu. Karena nggak punya modal sama sekali, namanya juga orang di pondok gitu, kan. Nah, singkongnya saya pinjam dulu yang ke bawah. Singkongnya juga pinjam semuanya. Punya uang itu cuma 50.000. Beli gas 1 sama minyak 2 liter. Kita bikin lah gitu. Itu awal-awal manual. Cuma berapa kilo? Cuma 5 kilo waktu itu kalau nggak salah. Kita dibikinnya yang 1000-an waktu itu teh. Kita bungkus, biasa belum pakai itu. Belum pakai alat-alat apa-apa. Nah, ya belum pakai presen itu. Kita pakai hektar dulu aja. Hektar kita kasih ke anak sekolah madrasah waktu itu. Awal-awal kita 50, habis tuh kita bikin 100. Habis juga. Nah kan kita bukan di sini doang ya, kita mengirimnya juga ke waktu itu ada teman di Cibuncang. Saya berpikir lah jangan dulu kita berpikir untung atau enggak. Ya, jalan aja dulu Kita, gitu kan ya. bagaimana orang lain tahu aja dengan kita gitu. Betul. Saya bawa ke sana, katanya enak, coba bikin yang agak gede gitu. Kan dia punya kenalan banyak gitu. Saya tawarin ke ibu-ibu katanya. Udah, saya cobain gitu. Bikin yang gede. Saya bilang dulu, gimana ini kemasannya, kata saya tuh. Masa di hektar gitu kan nggak itu juga bagus gitu. ya. Bagus. Oh katanya saya ada pesan, coba pinjam aja nggak apa-apa. Jadi pinjam semuanya tuh awalan tuh. Pinjam lah sama saya. Bikin, oh ternyata aku kirim 100 pieces. Habis. Kan modal tuh mulai tuh ada naik. Oh kita guling. Waktu itu punya hampir waktu bagus-bagusnya punya ada 5 reseller gitu. Omsetnya seminggu bisa hampir 2 juta. Satu minggu. Wow, waktu itu. Sebelum ada kesibukan yang lain, alhamdulillah waktu itu seminggu bisa sampai 2 juta omsetnya. Waktu lancar. Nah, mulailah kita pakai gadget gitu kan, ada di Shopee, sosmed. Kita mulai perluas ke pasarannya. Kan apalagi kita orang di pondok tuh kenalannya banyak-banyak. Gak mungkin dari satu daerah ya, ada yang dari luar pulau, kadang dia mau pulang nih, misalnya ada perpulangan santri. Nih ada produk nih gitu. Bawa, enggak punya uang, nggak apa-apa, bawa dulu aja gitu. Ya oke. Bawa, kasih. Macam-macam rasanya gitu. Kasihin ke keluarga. Ini ada nomornya gitu. Kalau mau pesen aja. Alhamdulillah udah itu, bahkan udah ada dari Bekasi, ada dari Bandung. Awalnya coba-coba pinjem-pinjem gitu kan ya modalnya, ya. Sampai akhirnya berjalan dan juga bisa besar. Tapi kalau boleh tahu dari tahun berapa berarti ini? Dari tahun 2021. 2021 berarti kurang lebih hampir 3 tahun ya? Ya 2021 akhir. 2-3 tahun yang lalu, tapi sudah bisa bikin kemasan sendiri. Ini kalau kemasan segini tuh ukuran berapa Kang? Ini ukurannya 100 gram. 100 gram. Bisa dijual kalau udah orderan orang keluar bisa jadi 5.000 harganya. Kalau harga listeran nanti beda lagi. Berarti ngebuka reseller juga ya Kang Anwar ya? Ngebuka. Dan
tanpa modal juga kalau ada Tanpa modal. reseller gak ya. Oh, gak asal usah. barang dulu masuk. Iya, kita barang dulu masuk, kita bikin hubungan dulu, Iya, hubungan, betul. gimana kita hubungan Baikin yang dulu baik. ya. Gitu. Nah, ketika mereka juga ketika merasa untung, nggak mungkin cari orang lain, Betul, kita cari betul, kita betul, kembali. betul. Karena pasti jalan nanti Iya. kan komunikasinya juga, usahanya pasti berjalan. Ukurannya dari 100 gram sampai berapa ukurannya? Ya, ukurannya saya paling kecil dari awal produk ya. Dulu dari ukuran paling yang 1000-an tuh yang besar yang itu ini yang ya, kecil ya. pokoknya. Sampai yang ini mungkin yang 100 gram, ada juga yang seperempat, ada juga yang setengah sampai yang 1 kilo. Berarti harga berapa sampai berapa? Kisaran dari kalau untuk umum ya, untuk umum dari 5.000 sampai 50.000 umumnya gitu. Kalau untuk reseller itu beda Pasti lagi di bawah gitu. itu ya Pasti di harganya. bawah jauh lah. Betul luar biasa. Berarti memang selain menjalankan usaha sendiri, membuka peluang juga yang mau Iya. buka usaha bisa. Tapi kalau dijual di sosial medianya ada nama sosmednya boleh disebutin? Ada kalau di Shopee itu ada di Shopee namanya Munggaran sama keripik Gali Munggaran. IG juga ada tapi sekarang udah kebuka itu. Biasalah faktor ini HP-nya gimana gitu. Ada juga di Facebook sama keripik Munggaran juga sama. Semuanya disamain biar gak pusing. Nah betul, biar gampang orang Biar aksesnya gampang orang, ya. Berarti selama ini juga udah mulai di sosial medianya jalan, di sekitaran udah jelas lah ya, udah banyak yang kenal dan juga sampai dibawa keluar juga gitu kan ya. Berarti udah siap edar ini ya, keripik Gali Munggaran. Lari rasa, karena kalau dilihat dari sini nih, dari ininya apa namanya ini stikernya ada banyak rasanya. Apa aja ini Kak? Boleh disebutin nggak? Sementara ya sebenarnya lagi mencari lagi rasa-rasa yang baru gitu. Sementara baru ada yang pertama yang original pasti ya, yang original sama ayam bawang. Ayam bawang bukan sekedar ayam bawang juga, tapi ada rasa jeruk-jeruknya gitu. Ada jeruk, ada juga pedas. Pedasnya bukan pedas-pedas biasa gitu kan, nggak pakai campuran apa-apa, itu asli dari cabai kering asli. Cabai kering ya, nggak bikin Ya, sakit perut ya, ya. nggak sampai panas gitu kan. Gitu. Rempah-rempah juga yang lain, ada juga rasa balado, rasa rumput laut, ayam bawang yang lain, sama keju juga ada, terus barbecue juga ada. Barbecue juga ada, sampai dan juga ada rasa berikutnya gitu Ada ya. rasa juga Karena berikutnya. nanti bakal dieksplor lagi Masih ya, banyak rasa-rasa yang lainnya. mau gitu. Nah betul. Dan yang ngebedain keripik ini sama keripik lain apa sih? Nah. Ya nggak perlu ngebongkar resep lah ya, cuman Iya, ada. istimewanya dari segi rasa, tekstur itu seperti apa? Ya, untuk bedanya atau kelebihannya produk ini dari yang lain, kita bisa lihat rata-rata keripik yang orang lain itu bulat-bulat aja tipis kerjakan ya. Tapi kita bisa di sini bisa lihat ini bentuknya kita kayak galing-galing. Makanya namanya keripik galing Iya, ya. rambut keripik gitu. Tapi ini nggak keras sama sekali tuh teh. Betul, iya kan? betul. Bisa dicobain Biar Teh. PS Iya. seperti. Nah. Ya bisa didengar suaranya ya. Ya. Karena memang garing ya tuh. Iya ampun. Walaupun ini ngegumpal sebesar apa aja gitu, Betul, itu rasanya betul. tetap renyah banget. Bahkan Betul. kakek-kakek Nah, yang nggak iya. ada giginya atau bayi ini bisa. Bisa ya? Bisa makan. Bisa makan. Semua kalangan berarti. Oh, semua kalangan. Karena kan kalau orang tua lansia khususnya Ya. nggak mau makan keripik, jelas cara gitu justru kan. itu. Makanya saya cari ide gimana supaya orang tua dan anak-anak bisa menikmati. Nah, betul. Udah rasanya bisa masuk semua selera. Teksturnya juga semua orang bisa makan. Apalagi kita ini produknya tidak memakai bahan pengawet sama sekali gitu. Apalagi si minyaknya itu kita udah dikeringkan. Ya betul. Jadi lebih sehat, lebih sehat. Betul. Nggak mendep di bawah minyaknya gitu ya. Walaupun nggak pakai pengawet sama sekali, ini bisa bertahan sampai 3 bulan. Di luar ruangan. Di luar ya? ruangan. Wah, di suhu ruangan gitu Di suhu ya. ruangan, ya. Suhu ruangan bisa sampai 3 bulan. 3 bulan. Tapi kayaknya nggak nunggu 3 bulan udah habis ini makan. Iya, Jadi kok digumprakin bahasa Jermannya Mah ya. Digumprakin di keluarga, habis langsung Habis. kayaknya. Makanya banyak yang gitu Nah, betul. bawa gitu. Nah, betul. Karena rasanya dan juga teksturnya semua pasti orang suka pasti Iya, ya. Tinggal kalian aja sahabat kecil yang mau beli itu bisa menghubungi nomornya, boleh disebutin? Nomornya bisa 08 untuk WA atau seluler juga bisa 0852
8399 9680. Oke. Itu untuk nomor pemesanan. Pemesanan ya. Berarti kalau misalkan, oh iya kalau mau datang langsung boleh nggak? Oh, alamatnya bisa dicek di Google Map juga ada ya. Hmm. Kita tinggal cek aja Kampung Rema, RT 01, RW 07, Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Nah. Kalau patokannya cukup di samping Cafe Kurtela atau Pondok Pesantren Azaimia. Nah, betul, luar biasa. Udah lengkap banget. Editor tolong ditulis supaya lebih jelasnya ya. Berarti kan semuanya udah jelas ya, dari mulai rasanya juga udah Tuh, terjamin. ini kelebihannya juga masih ada. Apa tuh? Ini label halalnya udah Nah, ada. itu bawa aku tanyain. Dari perizinan sama sertifikat halalnya seperti apa? Sertifikatnya sudah ada, NIM-nya sudah ada, mungkin PRT lagi proses. Nah, berarti memang dari segi rasa, dari segi tekstur dan kejaminan makanannya juga Iya, sudah kita- terjamin aman. Kita menjamin Nah, tuh konsumen lah. Nah, betul, nggak ada bahan-bahan aneh ya. Iya. Takutnya mikirnya gurihnya pakai bahan itu enggak ya. Udah dijamin aman untuk semua kalangan dan juga semua umur, semua usia, semua agama juga boleh kayaknya ya. Iya, boleh. Semua suku juga boleh. Yang penting dicoba aja Yang tadi. penting bisa makan aja. Nah, betul. Yang penting dihubungi aja nomor tadi atau datang langsung ke Kampung Rema, RT 1 RW 7 Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi. Terakhir Kang, Oke. ada motivasi nggak sih? Karena kayaknya Kang Anwar juga masih muda, Ya. tapi lagi usaha, tapi sambil sekolah. Ada motivasi nggak sih buat teman-teman di luar sana yang mau mulai usaha seperti apa? Motivasi pertama, jangan pernah takut. Kegagalan pasti ada, pasti ada. Saya juga udah banyak sekali air mata gitu bahasanya yang saya jatuhkan buat di posisi ini banyak sekali. Yang pertama, jangan takut, jangan menyerah, dan jangan malu bertanya. Yang keempat, satu lagi, jangan malu untuk bergaul dengan kalangan apapun. Itu kuncinya. Luar biasa. Ya, Jangan gitu malu, aja. jangan mudah menyerah, Jangan takut, dan jangan juga jangan malu untuk bergaul. Ya, jangan malu bertanya, jangan malu untuk bergaul. Luar biasa Kang Anwar, terima kasih. Ya, sama-sama. Obrolan hari ini kita juga udah disambut dengan baik. Mudah-mudahan setelah ini banyak orderan masuk. Ya. Amin. Banyak yang datang silaturahmi, banyak yang beli juga, dan banyak yang lebih tahu produk Kang Anwar. Keripik guling munggaran ini, galing munggaran ini ada di wilayah Sukabumi, khas Sukabumi asli ya. Kalau gitu, iya ada yang Satu mau lagi. disebutkan? Kalau datang ke sini Hah? gratis, Ah, bisa gratis. makan langsung gitu. Dibekel, Gratis. kita dibekel nggak? Boleh, boleh. Pasti Asal kita datang aja. datang. Nah, betul. Yang penting mau silaturahmi aja. Iya, dulu. yang penting silaturahmi. Iya, terjadi. Datang kita gratis, boleh. Nah, betul. Kalau gitu, sahabat RCL, itu dia obrolan kita dengan Kang Anwar. Ini selaku pemilik keripik galing munggaran. RCL, kami ada pesan.